Halo guys, saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen, Prodi Pendidikan Fisika, akan menjelaskan materi mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Nah, apa itu pengukuran? Yang dimaksud dengan pengukuran adalah pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, dan kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selanjutnya kita masuk mengenai alat ukur panjang dan ketidakpastian. Yang pertama itu ada mistar, dan yang kedua itu ada jangka sorong, dan yang ketiga itu ada mikrometer scope. Nah, jadi yang pertama kali kita bahas itu adalah mengenai mistar atau penggaris. Nah, yang dimana mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan, atau alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Jadi, mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya. Nah, pertanyaannya, Miss, berapa skala terkecil dari ketelitian pengukuran dari setengah skala terkecil tersebut? Nah, skala terkecilnya yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan kita itu harus tegak lurus terhadap skala pada mistar dan benda yang akan kita ukur. Nah, ketika kita tidak melakukannya dengan tegak lurus, maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya. Jadi bisa hasil pengukuran kita itu bisa lebih besar dan bisa juga lebih kecil dari hasil pengukuran yang aslinya. Selanjutnya kita bahas mengenai alat ukur jangka sorong. Nah, jangka sorong juga merupakan alat ukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, penemu jangka sorong ini adalah seorang ahli teknik yang berkebangsaan Prancis. Nah, di layar PowerPoint terdapat gambar jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala panjang yang terdapat pada rahang tetap adalah skala utama, sedangkan skala pendek pada rahang geser adalah skala nonius. Jadi, diambil dari nama penemuannya, skala utama memiliki skala cm dan mm, sedangkan skala nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi 10 skala, sehingga benda satu skala nonius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau juga 0,01 cm. Jadi, skala terkecil pada jangka sorong ini adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga kita bisa mendapat ketidakpastian pada jangka sorong ini adalah 0,05 mm bahkan 0,05 cm. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai jangka sorong. Seorang siswa mengukur ketebalan buku menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, ketebalan buku yang diukur adalah titik-titik cm. Nah, terlebih dahulu kita cek di sini. Di sini ada 5, 6, 7. Berarti kalau di sini 5, berarti di sini 5,1, di sini 5,2, di sini 5,3 dan di sini 5,4, 5,5. Nah, kalau di sini 5,5 berarti di sini 5,6 dan 5,7. Di bawah 5,7 ini ada angka 0. Berarti sebelum angka 0 terlebih dahulu dia adalah 5,6. Berarti yang kita ambil adalah 5,6. 5,6 ditambah. Kita hitung angka yang di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nah, kita ambil dia yang berhimpit atau yang sejajar. Berarti ini kan dia berhimpit ataupun sejajar. Sebelum angka 10 berarti dia angka 9. Berarti di sini angka 9. Maka 5,6 ditambah 9. Nah, karena jangka sorong itu ketelitiannya 0,01 cm, maka angka yang 9 ini dikali dengan 0,01 cm. Berarti 5,6 ditambah 9 dikali 0,01 itu kan 0,9. Berarti 5,6 ditambah 0,9 itu sama dengan 5,69 cm. Itulah hasil dari ketebalan buku yang diukur. Hasilnya 5,69 cm. Selanjutnya masuk mengenai mikrometerskop. Miss, mikrometerskop itu apa? Nah, mikrometerskop itu bisa digunakan untuk apa? Nah, di sini kita mempelajari mengenai mikrometerskop. Dan mikrometerskop ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis, bahkan tebal seperti tebal kertas dan diameter rambut. Jadi, mikrometerskop ini terdiri atas 2 bagian, yaitu selubung dalam atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Nah, kita perhatikan gambar mikrometerskop. Ini adalah gambar mikrometerskop yang tertera pada layar PowerPoint. Nah, jadi mikrometerskop ini sama dengan jangka corong, memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nominus. Nah, skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir merupakan skala nominus. Skala utama mikrometerskop mempunyai skala dalam yaitu milimeter, sedangkan skala nominusnya terbagi dalam 50 bagian. Nah, satu bagian pada skala nominus mempunyai nilai 1/50 dikali 0,5 mm atau 0,01 mm. Jadi, mikrometerskop memiliki ketelitian lebih tinggi dari 2 alat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Maka kita mendapatkan ketidakpastiannya yaitu adalah 0,005 mm atau 0,0005 cm. Baiklah, tadi kita sudah membahas contoh soal mengenai jangka sorong. Sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai mikrometerskop. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang terukur pada alat tersebut adalah, nah, kita tulis pertama dia skala utama, skala nominus. Untuk skala utama kita lihat di sini ada angka 0. Angka 0. Nah, setelah 0 berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawah juga ada garis. Kalau di sini 0 berarti di sini 0,5. Kalau di atasnya 1 berarti di bawahnya 1,5. Kalau di atasnya 2 berarti di bawahnya 2,5. Tadi kan yang atas ini 6. Berarti yang bawahnya adalah 6,5. Jadi skala utamanya adalah 6,5. Nah, untuk mikrometerskop itu kan satuannya adalah milimeter. Kemudian untuk mencari skala nominusnya, skala nominus itu yang ada di sini. Ini dia skala nominusnya. Nah, nanti yang akan kita cari
angkanya adalah dia yang lurus dengan garis tengahnya. Itulah yang dinamakan skala utama. Di sini kan ada angka 20. Nah, di atasnya ada angka 21, 22, dan 23. Nah, 23 ini lurus dengan garis tengah. Maka skala no minusnya adalah 23. Karena ketelitian dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm, kemudian kita kali 23 ini kita kali dengan 0,01 mm. Kemudian hasilnya menjadi 0,23 mm. Kemudian untuk hasil skala utama ditambah skala no minus berarti 65 mm ditambah 0,23 mm. Nah, biar lebih mudah kita buat seperti ini. 6,5 mm ditambah dengan 0,23 mm sama dengan, nah satuannya kan milimeter, di atas 3 kan tidak ada angka, berarti 3, 5 tambah 2 itu kan 7. Nah, komanya sejajar, berarti koma 6 tambah 0 kan 6. Maka hasilnya adalah 6,73. Berarti nilai yang terukur pada alat tersebut itu adalah 6,73 mm. Alat ukur massa dan ketidakpastiannya. Apa-apa aja, Miss? Nah, kita ambil satu contoh, misalnya neraca sama lengan. Nah, neraca sama lengan ini merupakan alat ukur massa yang biasanya digunakan di toko emas. Ketika kita pergi ke toko emas, kita sering melihat ada neraca timbangan untuk menimbang berapa berat pada emas tersebut. Nah, timbangan tersebut adalah salah satu neraca sama lengan, seperti itu. Nah, neraca sama lengan ini dilengkapi 2 piringan dan anak timbangan dengan berbagai satuan massa. Piringan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Nah, sedangkan anak timbangan digunakan sebagai satuan besaran perbandingan. Jadi, neraca sama lengan ini menggunakan prinsip kesetaraan gaya gravitasi antara kedua lengannya. Jadi, bila kedua lengan panjangnya sama, ini ditumpangi oleh 2 benda dan beratnya sama, maka neraca tersebut akan datar dan seimbang, dan tidak ada lengan yang turun ke bawah ataupun naik ke atas. Nah, Miss, bagaimana cara mengukur massa dengan neraca ini? Nah, cara mengukurnya adalah dengan cara meletakkan anak timbangan pada satu piringan dan meletakkan benda yang akan diukur pada piringan lainnya. Nah, massa yang dapat diukur itu hanya bergantung pada anak timbangan. Jadi pada saat benda dan anak timbangan pada posisi yang sejajar, hal ini akan menandakan bahwa massanya sama berat, dan anak timbangan tersebut dia akan sejajar ataupun setara, seperti itu. Tidak ada yang terlebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Nah, ini lihat contoh neraca sama lengan. Dia ada tertera di PowerPoint gambar neraca sama lengan. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat ukur waktu dan ketidakpastian. Alat ukur waktu contohnya adalah stopwatch. Nah, kita pernah melihat stopwatch. Sering kita gunakan stopwatch, itu adalah stopwatch jam. Lalu ada juga timer dan
Tekelkanter. Nah, stopwatch terdiri dari stopwatch analog dan stopwatch digital. Nah, stopwatch jarum memiliki ketelitian 0,1 skon, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,01 skon. Stopwatch menggunakan baterai sebagai sumber energinya, tetapi ada pula yang menggunakan energi surya atau matahari. Nah, pada umumnya, stopwatch terdiri dari tombol start dan stop, tombol kalibrasi, dan angka petunjuk hasil pengukuran dalam keseharian. Stopwatch digital lebih sering digunakan dalam penelitian atau percobaan di laboratorium. Nah, ketika kita sedang meneliti ataupun sedang melakukan sebuah eksperimen di laboratorium itu, kita sering menggunakan stopwatch HP untuk mengetahui berapa kecepatannya, berapa gravitasinya, berapa kecepatan untuk dia mendarat, seperti itu. Nah, kita menggunakan stopwatch ketika kita sedang melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, alat ini memiliki ketelitian yang lebih akurat daripada stopwatch jarum. Nah, kalau kita memiliki stopwatch dia yang menggunakan HP, maka kita tidak akan lebih memiliki nilai yang akurat daripada stopwatch jarum yang masih memiliki nilai dengan ketidakpastian dengan nilai aslinya, seperti itu. Selanjutnya, ketidakpastian pada pengukuran. Nah, apa itu ketidakpastian? Nah, ketidakpastian yang tidak dapat dihindari atau dihindarkan dari semua pengukuran. Nah, ketidakpastian ini tidak dapat dihilangkan, namun kita hanya bisa memastikan dalam masih sewajarnya, seperti itu. Misalnya kita memperkirakan, nah nanti hasilnya ini sekitar 0,05. Nah, padahal nilai yang asli adalah 0,07. Nah, tapi kita memiliki perkiraan atau ketidakpastian bahwa nilainya ini akan memiliki hasil 0,05, seperti itu. Jadi untuk memperkirakan ketidakpastian ini, jadi bagaimana cara kita memperkirakan ketidakpastian itu, Miss? Contoh yang pertama, misalkan kita mengukur pensil dengan penggaris milimeter yang ditampilkan dalam gambar. Nah, ini ada di PowerPoint, ada gambar kita mengukur dengan mistar atau penggaris untuk mengukur panjang pensil tersebut. Nah, pada gambar tersebut kita dapat memperkirakan bahwa panjang pensil tersebut dekat pada skala 36 mm. Nah, di sini jika kita hitung dari angka 30, kita hitung garis kecil-kecilnya, perkiraan kita panjang pensil tersebut itu berada di garis 36 mm daripada 35 atau 37 mm. Namun, panjang pensil tersebut tidak tepat di 36 mm. Jadi, dalam contoh ini kita dapat menyatakan kesimpulan bahwa perkiraan panjang terbaik adalah 36 cm. Ibaratnya yang lebih mendekati, yang lebih menyerupai, seperti itu, dengan nilai yang mungkin bisa dari 35 bahkan sampai 37 mm. Namun karena kita melihat kesimpulan atau mengambil kesimpulan bahwa panjang yang lebih tepatnya adalah di 36 mm, seperti itu. Nah, lalu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran. Yang pertama itu adalah kesalahan pengukuran. Nah, salah satu pengukuran disertai oleh ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Nah, saat kita melakukan pengukuran, maka kita akan melakukan kesalahan-kesalahan untuk mengukur pensil tersebut, contohnya. Nah, untuk memastikan
berapa panjang pensil ini, maka kita akan melakukan pengukuran. Nah, pada saat kita melakukan sebuah pengukuran, maka ada kesalahan beberapa kali untuk melakukan pengukuran ini agar kita mendapatkan hasil yang akurat. Nah, kesalahan adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya. Nah, itulah tadi yang saya katakan, nilainya itu menyimpang. Nah, yang seharusnya nilainya 36, maka kita memperkirakan nilainya adalah 35. Nah, kesalahan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Yang dimana kesalahan umum adalah kesalahan yang dilibatkan oleh keterbatasan pada pengamat. Misalnya atau contohnya itu bagaimana, Miss? Contohnya itu seperti ini, kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur. Nah, jadi ketika seseorang kurang mengamati atau kurang memahami, pada saat mengukur dia akan melakukan sebuah kesalahan dalam mengukur panjang pensil tersebut. Nah, yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik diakibatkan oleh kesalahan pada instrumen yang digunakan. Beberapa instrumen mungkin dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suhu, tekanan ruang, medan listrik, medan magnet, dan medan gravitasi. Nah, mungkin pada saat kita melakukan pengukuran pada pensil tersebut, ada kesalahan pada instrumen yang sedang kita lakukan. Nah, yang dipengaruhi misalnya ada lingkungan bahkan sekeliling kita, sehingga kita melakukan sebuah kesalahan dalam mengukur pensil tersebut. Itulah dinamakan dengan kesalahan pada lingkungan atau sekeliling kita. Nah, yang ketiga itu adalah kesalahan acak. Kesalahan acak ini merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, hanya bersifat sementara. Kesalahan acak ini terjadi secara kebetulan dan atau tanpa disengaja, dan bervariasi dari pengujian ke pengujian lainnya. Kesalahan acak ini sulit dihindari karena disebabkan oleh fluktuasi yang tidak dapat diduga. Jadi kesalahan acak ini tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi merupakan bagian dari pengaruh yang memiliki kontribusi kesalahan dalam pelaksanaan pengujian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke melapor hasil pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran suatu besaran atau secara langsung, misalnya mengukur panjang hasil dengan mistar atau diameter kaleng dengan mikrometerskop, kita tidak mungkin memperoleh nilai benar atau X0. Bagaimana kita melaporkan hasil pengukuran suatu besaran? Nah, hasil pengukuran suatu besaran itu dilaporkan sebagai X sama dengan X0 kurang lebih X dengan X adalah nilai pendekatan terhadap benar, X0 adalah ketidakpastiannya. Nah, dalam melapor hasil pengukuran ini ada pengukuran tunggal. Nah, dalam pengukuran tunggal, penentuan hasil ukurannya tidak ada aturan tertentu atau tidak harus setengah nilai skala terkecil. Dan hasil pengukuran ditentukan oleh keprofesionalitas si pengukur itu sendiri dan dilakukan secara logis dan rasional berdasarkan instruksi dan pemahaman yang dikuasainya. Nah, sebagai contoh pengukuran tunggal, kita bisa membaca pada suatu artikel, yaitu artikel sistem pengukuran berserta alat ukurnya. Nah, tentang pengukuran panjang benda menggunakan mistar, di artikel tersebut dijelaskan bahwa menggunakan aturan setengah nilai skala terkecil tidak bisa diterapkan semua. Penggunaan alias atau tidak baku, jadi alias juga ya. Nah,
Yang kedua itu ada pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang ini kita lakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil yang sebenarnya atau mendapatkan hasil yang pasti seperti itu. Nah, ada beberapa sebab mengapa sebuah pengukuran dilakukan secara berulang, yaitu adanya kesulitan eksperimen dalam mengulang pengukuran. Besaran yang diukur bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Adanya variasi dari medium pada saat eksperimen dilakukan. Nah, di sini kita dapat menentukan angka pastinya dengan cara menampilkan sejumlah data, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Sedangkan nilai ketidakpastian dapat diambil dari nilai defisiasinya. Selanjutnya, yaitu ada angka penting. Miss, angka penting itu apa? Semua angka penting. Nah, yang dimaksud angka penting dalam suatu pengukuran adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran, atau angka yang diragukan sesuai dengan alat ukur yang kita gunakan. Jadi, angka penting ini adalah angka yang pasti. Nah, atau angka yang menurut perkiraan kita atau menurut pemikiran kita sendiri atau menurut pendapat kita seperti itu. Nah, di sini ada gambar contoh kita menggunakan penggaris dengan mengukur dan menggunakan angka ketidakpastian atau angka asli yang dapat kita ukur. Misalnya, panjang pada benda yang diukur ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa ujung benda terletak di antara angka 11,44 cm dan 11,45 cm. Nah, berarti di sini kita kan masih menggunakan angka taksiran karena dia belum dipastikan terletak di mana gitu. Kalau dia terletak di angka yang memang aslinya, maka dia tidak menggunakan dua angka seperti ini, angka 11,14 cm dan 11,45 cm. Sehingga kita akan menyatakan bahwa panjang benda yang mendekati kebenarannya adalah 15,45 cm. Angka terakhir yakni angka 6. Dan angka perkiraan atau taksiran tadi, karena angka ini tidak terbaca pada skala Mistar, makanya bisa dikatakan itu adalah angka taksiran ataupun angka perkiraan kita sendiri. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah untuk menulis sebuah bilangan dalam bentuk pangkat dari 10. Dengan kata lain, bilangan ditulis dalam bentuk A dikali 10N, di mana A adalah sebuah bilangan real yang memenuhi syarat. Dan N adalah bilangan bulat. Nah, A di situ disebut sebagai signifan dan N disebut sebagai eksponen. Nah, bisa kita perhatikan di PowerPoint ada kalimat perhatikan bahwa nilai absolut dari A harus paling kecil adalah 1 dan kurang dari 10 sehingga 0,34 dikali 1,2 dan min 11,23 dikali 1,4 bukan merupakan notasi ilmiah. Jadi, contoh penulisan bilangan dengan notasi ilmiah itu di sini bisa kita lihat contohnya 1, 2, 3, 4 ditulis sebagai 1,234 dikali 103. Selanjutnya min 0,00023 ditulis sebagai min 2,3 dikali 10 dikurang 5. Selanjutnya
yaitu aturan angka penting. Nah, di sini ada hasil pengukuran berupa angka-angka atau disebut sebagai hasil numerik yang selalu merupakan nilai pendekatan menurut menurut hasil pengukuran sebuah benda yang mengandung arti bahwa bilangan yang menyatakan hasil pengukuran tersebut jika sebuah tongkat contohnya gimana ya? Nah, contohnya itu misalnya seperti ini. Jika sebuah tongkat panjangnya ditulis 5,7 cm, maka secara umum panjang batang tersebut telah diukur sampai dengan berpuluhan centimeter dan nilai eksaknya terletak pada antara 15,65 cm hingga sampai 15,75 cm. Nah, seandainya pengukuran panjang tongkat tersebut dinyatakan sebagai 15,70 cm, berarti pengukuran tongkat telah dilakukan hingga ketelitian ratusan sentimeter. Pada 15,7 cm, maka terdapat 3 angka yang penting sebagai hasil pengukuran. Ingat, 3 angka yang penting sebagai hasil pengukuran. Pada pelaporan hasil pengukuran 15,70 cm, berarti terdapat 4 angka yang penting sebagai hasil pengukurannya. Kenapa tadi dia 3 angka penting? Karena 15,7. Kenapa tadi 4 angka penting? Karena dia 15,70. Berarti ada 4 angka penting yang sebagai hasil pengukuran. Dengan demikian, angka penting adalah hasil pengukuran atau angka yang diketahui dengan cukup baik. Ingat, dengan cukup baik berdasarkan keadaan alat ukur yang dipakai. Misalnya dilaporkan hasil pengukuran massa benda 5,4628 gram. Dapat dinyatakan bahwa hasil pengukuran tersebut memiliki 5 angka penting. Nah, di situ ada aturan-aturan angka penting. Bisa kita lihat pada PowerPoint. Tadi ini sudah menjelaskan aturan-aturan yang ada pada aturan angka penting itu. Nah, di sini juga ada dia semua angka, bukan 0 adalah angka penting. Bisa kita lihat angka 0 terletak pada antara 2 angka. Bisa kita lihat juga di PowerPoint yang telah Miss buat. Nah, selanjutnya itu kita masuk mengenai berhitung dengan angka penting. Nah, berhitung dengan angka penting ini yang pertama adalah perjumlahan dan pengurangan. Ketika kita menambah atau mengurangi angka, maka angka penting tidak digunakan. Aturannya adalah digunakan desimal yang paling besar ketidakpastiannya atau angka yang paling tidak teliti. Nah, yang kedua itu adalah perkalian dan pembagian. Ketika kita mengalihkan atau membagi angka, maka hasil dari perhitungan tersebut harus memiliki jumlah angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari komponen perhitungannya. Selanjutnya ada ketidakpastian pada hasil percobaan, yaitu yang pertama ada aspek-aspek pengukuran. Nah, pada aspek pengukuran ini ada 2, yaitu ketelitian akurasi dan ketelitian presisi. Nah, yang dimana ketelitian akurasi itu adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai benar X0. Nanti akan kita ketahui bahwa ketelitian pengukuran tersebut berhubungan dengan ketidakpastian relatif. Nah, yang kedua itu adalah ketepatan presisi. Nah, yang dimana ketepatan atau presisi adalah suatu aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran
sama pada pengukuran berulang. Nah, jadi berarti ketepatan atau presisi ini sama dengan pengukuran yang berulang tadi. Jadi alat ukur ini dikatakan memiliki presisi tinggi bila dipakai untuk mengukur suatu besaran fisika secara berulang dan ia akan memberikan hasil yang tidak banyak berubah. Jadi suatu hasil pengukuran yang teliti atau akurat ini belum tentu tepat karena sebaliknya hasil pengukuran yang tepat belum tentu teliti ataupun akurat. Jadi yang selanjutnya itu adalah ketidakpastian mutlak dan relatif. Nah, di sini kita bisa lihat kita telah mengetahui bahwa pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang hasilnya dilaporkan sebagai X sama dengan X0 kurang lebih DX, dengan DX berupa setengah skala terkecil instrumen atau pengukuran tunggal, atau juga berupa simpangan baku yang nilainya rata-rata sampel atau pengukuran berulang. Nah, DX ini dinamai sebagai ketidakpastian mutlak. Jadi satuan DX ini adalah satuan besaran X. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran. Jadi, makin kecil ketidakpastian mutlak makin tepat pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran panjang L sama dengan 4,900 kurang lebih 0,005 cm adalah pengukuran yang memiliki ketepatan lebih tinggi daripada L sama dengan 4,90 kurang lebih 0,05 cm. Nah, demikian juga pengukuran arus, yaitu I, yang dimana I sama dengan 3,6 kurang lebih 0,1 ampere. Ia memiliki ketepatan lebih tinggi karena I adalah 3,6 kurang lebih 0,2 ampere. Nah, jadi cara lain untuk menyatakan ketidakpastian suatu besaran, ia menggunakan ketidakpastian relatif dengan mengalihkan dx per x dengan 100. Jadi ketidakpastian relatif itu berhubungan dengan ketelitian pengukuran. Jadi makin kecil ketidakpastian relatif, maka makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut yang sedang kita lakukan. Selanjutnya yaitu ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung. Jadi untuk mengukur, misalnya kita buat untuk mengukur suatu volume balok logam yang kecil secara langsung dengan menggunakan gelas ukur. Jika bisa, ya gimana ya? Jadi kita juga bisa mengukur volume balok logam itu secara tidak langsung. Bagaimana? Ya dengan melalui pengukuran panjang, lebar, dan tebal balok tersebut. Jadi, volume balok dapat diperoleh dengan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. Dengan P, L, dan T berturut-turut menyatakan panjang, lebar, dan tebal balok. Maka kita anggap untuk menentukan besaran 2 dari besaran X dan Y yang dapat kita ukur secara langsung, di mana Z itu adalah fungsi dari X dan Y yang ditulis sebagai Z sama dengan dx, y. Karena kenapa seperti itu, Miss? Karena X dan Y adalah besaran yang diukur secara langsung dan memiliki ketidakpastian. Maka tentu saja Z pun mengandung ketidakpastian yang diwarisi dari X dan Y. Maka nilai X dan Y itu dapat kita peroleh dari pengukuran secara langsung dan dinyatakan sebagai X sama dengan X0 kurang lebih dari DX dan Y sama dengan Y0 kurang lebih DY. Maka tentu saja kita dapat
menuliskan Z sebagai Z sama dengan Z kurang lebih Z sama dengan Z0 kurang lebih DZ, seperti itu. Nah, selanjutnya ada semua ketidakpastian berasal dari pengukuran tunggal. Kita mulai dari kasus perjumlahan Z sama dengan X ditambah Y. Nah, bagaimana ketidakpastiannya? Tentu saja seperti yang di atas sebelumnya, seperti pada slide sebelumnya, bisa kita lihat Z0 kurang lebih dari DZ sama dengan X0 kurang lebih DX ditambah Y0 kurang lebih DY. Lalu Z0 kurang lebih DZ sama dengan X0 ditambah Y0 kurang lebih DX ditambah DY. Nah, dari persamaan di atas kita dapat memperoleh untuk Z sama dengan X ditambah Y. Maka kita mendapatkan harga mutlaknya itu digunakan kita mendapatkan harga mutlaknya. Nah, harga mutlak itu digunakan karena ketidakpastian tersebut diketahui apakah positif atau negatif dengan cara yang sama. Kita dapat menurunkan ketidakpastian untuk kasus pengurangan. Ternyata hasilnya sama. Nah, seperti perjumlahan. Jadi untuk Z sama dengan X dikurang Y. Nah, yang kedua itu semua ketidakpastian berasal dari pengukuran berulang. Nah, untuk pengukuran berulang, maka ketidakpastian relatif untuk Z sama dengan X, Y dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus umum, yaitu untuk fungsi dua peubah. Di sini ada kita lihat di slide rumusnya, yaitu di mana A tetapan dan M bilangan bulat, pecahan positif maupun negatif. Nah, selanjutnya itu sebagian ketidakpastian dari pengukuran tunggal, sebagian dari pengukuran berulang. Tadi kan udah kita jelaskan di slide sebelumnya itu mengenai pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Nah, di sini kita ambil sebagian dari ketidakpastian berulang dan sebagian lagi dari pengukuran tunggal. Nah, ketidakpastian ini berasal dari skala terkecil, artinya statistiknya disesuaikan dengan mengalihkan ketidakpastian dengan 2/3, kemudian memperlakukannya dengan menggunakan simpangan baku. Misalnya, Z sama dengan X, Y, berbentuk Z sama dengan AX pangkat N, Y pangkat M, di mana skala terkecilnya Y, maka ketidakpastian tersebut akan bersifat relatif. Selanjutnya kita masuk ke besaran dan satuan. Nah, besaran pada fisika itu dapat kita artikan sebagai suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi, pada besaran fisika itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, terlebih dahulu kita bahas mengenai besaran pokok, yang dimana besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokoknya. Miss, apa-apa aja besaran pokok? 7 besaran pokok yang Miss katakan tadi. Nah, yang pertama itu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus listrik, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan ada juga jumlah zat. Nah, jadi di sini ada gambar mengenai besaran pokok.
yaitu yang disebutkan tadi yang ada 7, dan di situ tertera juga satuannya ada meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, kandela, mol. Di situ terdapat 7 besaran pokok. Nah, jadi kita harus memahami atau menghafal besaran-besaran yang ada pada fisika. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke besaran pokok. Kita masuk ke besaran turunan. Nah, yang dimana besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya itu bagaimana, Miss? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, artinya itu agar kita dapat menentukan besaran yang harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang membuat besaran-besaran pokok. Contohnya itu besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tertera gambar mengenai besaran turunan. Di sini ada lambang besaran turunannya, ada nama besaran turunannya, bahkan rumus dan satuannya juga tertera pada gambar yang terdapat di slide PowerPoint. Selanjutnya itu kita masuk ke satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional itu apa, Miss? Itu yang bagaimana, Miss? Nah, satuan sistem internasional itu adalah bentuk model dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum kita gunakan. Nah, jadi dari satuan sistem internasional ini terdapat besaran panjang. Miss, besaran panjang itu gimana sih? Itu penggunaannya bagaimana? Nah, penggunaan besaran panjang ini kita dapat menggunakan untuk mengukur panjang benda atau secara satuan internasional memiliki satuan meter serta berdimensi L. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Jadi yang dimaksud dengan dalam ruang hampa itu nilainya 1/299,792,458 sekon. Nah, ini dia. Di sini ada contoh gambar sebuah cahaya diukur untuk menentukan berapa jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa gitu selama waktu 1/299,792,458 sekon. Selanjutnya itu juga ada besaran massa. Nah, besaran massa ini penggunaannya, besaran massa ini dapat digunakan untuk mengukur massa atau kandungan materi benda. Jadi, massa memiliki satuan internasional yaitu kilogram dan berdimensi. Maka, massa 1 kilogram didefinisikan oleh massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan dan iridium yang disimpan secara ketat di internasional. Di sini ada nilainya 1 U sama dengan 1,6605402 dikali 10 pangkat min 17 kg. Jadi nilai U di sini pada nilai tersebut, nilai U ini adalah lambang untuk atom massa unit seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu ada besaran waktu. Nah, di mana besaran waktu digunakan untuk mengukur waktu suatu besaran atau peristiwa, untuk mengukur suatu peristiwa atau kejadian. Misalnya itu alat ukur waktu adalah stopwatch seperti yang tadi kita
kembali ke slide sebelumnya, ada kita membahas tentang stopwatch. Nah, jadi untuk mengukur peristiwa atau kejadian ini dapat kita ambil alat ukurnya sebagai yaitu stopwatch. Nah, stopwatch ini memiliki waktu satuan internasional yaitu skon dan berdimensi. Jadi, satu skon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlakukan untuk bergetar sebanyak 9,192,631,770 kali. Selanjutnya kita setelah mempelajari mengenai satuan SI. Terus Miss, kita mempelajari satuan SI. Nah, keunggulan dari kesatuan SI itu apa, Miss? Nah, keunggulannya satuan SI ini adalah kemudahan dalam pemakaian karena menggunakan sistem desimal atau kelipatan 10 dan hanya ada satu satuan pokok untuk setiap besaran dengan menambahkan awalan untuk satuan yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, itulah mengapa kita menggunakan satuan SI, karena satuan SI memiliki keunggulan dalam pemakaian yang menggunakan desimal atau kelipatan 10. Lalu kita masuk ke dimensi. Miss, apa itu dimensi? Nah, dimensi tidak hanya dibahas pada matematika, fisika juga membahas yang namanya dimensi. Nah, yang dimaksud dengan dimensi adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok yang dinamakan dimensi. Nah, pada sistem satuan internasional adalah 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Nah, cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi untuk pada dimensi tersebut. Nah, di sini dapat kita perhatikan lebih jelas pada tabel yang ada di PowerPoint, tertera ada besaran pokok, lambang pokok, dan ada juga tertera dibuat dimensinya, seperti pada panjang, seperti pada masa, waktu, dan lain-lainnya. Nah, dari penjelasan dimensi tadi, kita dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakan perhitungan biasa untuk penulisan perkalian. Jadi, pada dimensi bisa ditulis dengan tanda pangkat positif dan untuk pembagian ditulis dengan tanda negatif. Sekarang kita tentukan dimensi besaran yang kita bahas tadi. Nah, misalnya luas L, maka panjang dikali lebar sama dengan L dikali L sama dengan L pangkat 2. Jadi, L dikali L misalnya lagi itu volume V dan sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Tadi kan untuk luas itu panjang dikali lebar, berarti L dikali L sama dengan L pangkat 2. Nah, untuk volume itu tadi kan V. Jadi panjang dikali lebar dikali tinggi, maka L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Nah, yang selanjutnya itu ada 3 manfaat dimensi dalam fisika. Apa-apa aja, Miss, yang 3 itu dan dapat digunakan untuk apa aja manfaatnya dalam dimensi. Nah, yang pertama itu dapat digunakan untuk membuktikan 2 besaran setara atau tidak. Nah, 2 besaran itu hanya setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama dan keduanya termasuk besaran skalar atau keduanya juga termasuk besaran vektor. Nah, contohnya itu usaha dan energi dan juga impuls dan momentum. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti, salah atau mungkin benar. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan untuk menurunkan suatu besaran fisika
jika kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran fisik lainnya. Jadi diketahui analisis dari dimensi dapat juga digunakan untuk menentukan dimensi atau konstanta. Nah, itulah penjelasan mengenai 3 manfaat dimensi dalam fisika, agar kita dapat mengetahui manfaat yang terdapat dalam dimensi ketika kita sedang mempelajari fisika pada dimensi. Baiklah, sekian dari penjelasan Miss. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. See you next time.